Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi tahapan berdakwah ya kan. Yang pertama itu kalau bisa kita bisa menerima ini perkataan, ini yang pertama, yang pertama. Hadza mimma amarallahu bihi wa rasuluhu fa'alhu. Itu kan? Kita bisa sami'na wa ata'na. Hadza mimma nahallahu anhu wa rasuluhu fasitanihu. Sami'na wa ata'na. Nah, itu. Ini kalau bisa. Kita itu tipe yang seperti ini. Ya kita belum tahu, tapi kita diberitahu sami'na wa ata'na. Itu nomor satu yang paling bagus ya kan? Yang paling bagus. Ya nomor dua, si dai sabar juga. Ini dikasih perintah nggak dikerjakan, diingatkan pelarangannya diterjang. Itu ya si dai juga sabar dulu, jangan langsung nomor 4 ya kan. Harus apa nomor 2 dulu, jangan langsung 4 dungak kecil lokoy. Jangan begitu, apalagi orang tua kepada anak diberi perintah nggak melaksanakan, dilarang diterjang, itu akan celaka kamu. Nah, jangan gitu. Tapi doanya celaka ya kan. Udah doa celaka itu udah doa yang itu nggak boleh ya kan. Tadi aja nggak doa celaka kan, cuma doa supaya sadar ya kan, supaya sadar walaupun ya melalui apa yang dia senangi rusak, itu kan gitu. Tetapi yang penting nanti mendapatkan hidayah. Itu pun saat biasanya nomor 4 ya kan, bukan doa celaka kan gitu kan, bukan doa celaka kan gitu. Cuman doa dunianya berkurang ya toh, dunianya berkurang yang membuat dia sadar kan gitu. Nah, tapi kita harus sabar dulu sebelum nomor 2 dulu. Apa nomor 2? Diberi nasihat. Apa jemaah? Diberi nasihat. Apa itu? Mau'idhatun hasanah. Apa? Mau'idhatun hasanah. Ini kan diberi apa jemaah? Diberi mau'idhatun. Kok biru? Ini salah. Diberi ini. Diberi mau'idhatun hasanah, ya kan itu. Diberi mau'idhatun hasanah. Mau'idhah hasanah dengan 2 cara. Apa caranya? 1, apa jemaah? Mana nih? Ini ya. 1 namanya targhib. Yang 2 namanya apa? Tarhib. Itu namanya tarhib. Ya kan, ini namanya mau'idhah hasanah. Tarhib langkahnya berapa? Tarhib itu langkahnya 3. 1 apa jemaah? Ini 1. Ya, ini 1. Apa? Bayanu fadli dalik. Apa 2? Ini 2. Apa? Bayanu husni akibatik. Yang ketiga apa? Ini 3. Darbul amsal. Ya toh? 3 ya kan? Darbul amsal kayak gitu. Itu caranya memberikan apa? Mau'idhah hasanah bitar. Juga sama, tarhib juga 3 caranya. Ketika kita memberikan ancaman keburukan pun 3 caranya. Apa caranya? 1, bayanu ismi. Nih, bayanu ismi. Yang kedua apa? Bayanu su'i akibah. Ini kan. Yang ketiga apa jemaah? Darbul amsal. Kasih contoh-contoh. Ya kan itu, contoh-contoh. Orang yang menyimpang akhirnya apa? Merugi ya kan? Nah gitu, menyesal kan gitu. Itu caranya demikian. Nah, di sabar begini, kita tahapannya ya emang kedua begitu, kasih mau'idhah. Jangan langsung diperangi, ya kan? Langsung didoakan buruk, bukan. Enggak mempan pun nomor 3. Apa nomor 3? Oh, dia ternyata kena syubhat. Ya kan, kena syubhat.
Oh, dia kena syubhat, maka dikasih apa jamaah? Dikasih mujadalah. Ya kan, ini dia kasih dialog. Ini dialog, ya kan, dasar dialog. Nah, gitu. Dialog gitu. Dan ingat, dialog itu, kalau dialog tidak boleh menang-menangan, tidak boleh hebat-hebatan. Tapi namanya dialog bilati ya ahsan. Memang ahsan dalam rangka bayanul hak. Ingat ini. Yang penting nanti harus semuanya sepakat supaya yang hak itu nampak. Ya kan? Yang hak itu nampak, itu begitu. Yang hak itu nampak. Itu 3 langkahnya itu. Nah, baru kalau ini ndak, baru nomor 4. Ini nomor 4. Ini nomor 4. Ya kan? Nomor 4 ini. Nah, sebagaimana isyaratnya surat Al-Ankabut ayat 46. Diperangi atau didoakan yang membuat dia apa jemaah nanti menyadari kesalahan. Ya toh? Nah, itu. Itu langkah-langkahnya begitu, itu langkah-langkahnya. Ya, ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kita sampaikan tadi itu sebetulnya sudah kita pelajari ya. Sudah juga tahu? Saya juga tahunya dari sini kok tahunya. Kan gitu. Ya. Kemudian kita sampai halaman berapa jemaah kemarin? 43. Sini 43. Jamaah ini pasal yang terakhir, yaitu sebab-sebab sukses dalam berdakwah. Saya menyebutkan 4 sebab. Dan kita sekarang sebab yang terakhir. Ya, yang keempat. Apa jemaah? Sebab yang keempat yaitu kita sebagai dai ya tidak boleh kaget dengan rintangan, sulitnya medan. Tetap betapapun keberadaan mereka sebagai dai, kita apa jemaah? Selalu optimis. Punya harapan yang besar. Pokoknya punya harapan yang besar. Sehingga kita nanti langkahnya tidak ambil jalan pintas, ya kan? Kalau kita itu enggak harapannya besar, nanti jalan pintas. Anaknya pun didoakan celaka, kan itu kan? Itu gara-gara memang kita enggak punya harapan yang besar. Kita harus optimis, harapannya besar gitu kan? Harapannya besar gitu. Kita harus punya harapan yang besar. Jangan sampai nggak punya harapan yang besar. Memang mendidik itu nggak mudah kok. Mendidik nggak mudah. Apalagi ada kata-kata hidayah di tangan Allah. Ya kan? Kita mau apa coba kan gitu kan? Hidayah di tangan Allah. Yang bisa kita hanya melakukan step by step. Ya kan? Tahap demi tahap yang disyariatkan oleh Dia Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai dai, sebagai orang tua memang harus mengakui. Ya. Bagi dai, orang tua pun mengakui, paling cuma dai. Kemudian mengakui anak itu apa? Bukan buatan kita. Ya dan kaki itu anakmu. Kamu yang bikin. Lah yang orang gawe ngono kok ya arep maksa ya ora iso, kowe orang gawe kok arep maksa. Nek sing gawe kowe ya coba paksa. Ya kan? Kamu enggak bikin, kamu hanya diberi ya kan, diberi oleh Dia Subhanahu wa taala, ya kewajiban kita yang membimbing. Ya kan? Membimbing, hanya menasihati kan gitu. Yang penting sabar, tahapan demi tahapan, jangan tahap satu langsung tahap terakhir. Pasti gak sabar ya kan, nggak mau sabar, nggak mau punya apa, nggak mau punya harapan yang besar. Harus optimis, penuh harapan, sehingga tetap
ditempuh langkah demi langkah, harus jauh dari putus asa, mengambil jalan pintas. Celaka kamu. Nah ini boleh. Ya, ikhwati yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Ta'ala. Jadi kita kalau punya harapan yang besar ini akan mendorong kita. Mendorong kita itu pendorong yang kuat untuk terus berdakwah dan berusaha dalam sukses langkah demi langkah. Ya kan? Langkah demi langkah, tidak lompat langkah, tapi bisa sabar satu demi satu, semua langkah dilihat, dilaksanakan sebaik-baiknya, kan gitu. Itu ditempuh demikian. Kemarin sampai mana kemarin itu pasnya? Oh ini sekarang ya. Kamu muslimin jamaah berbahagia yang dirahmati olehnya Ta'ala. Oleh karenanya kita jumpai jamaah, dalam banyak ayat, dalam banyak hadis itu kita dibukakan pintu harapan, ya kan? Kita dibukakan pintu harapan oleh Allah dan Rasul. Kita harus jauh dari sifat putus asa. Bagaimanapun keadaan anak kita, bagaimanapun keadaan keluarga kita, tetangga kita maupun masyarakat kita. Yang penting kita ini apa sama kuncinya pertama? Kita yang penting apa? Mendapatkan kemudahan belajar Al-Quran. Itu yang pertama. Yang penting kita mendapatkan kemudahan belajar Al-Quran. Siapapun yang dia sudah mendapatkan kemudahan belajar Al-Quran, apa kata Allah? Fadzakir in fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kapan itu fadzakir? Kapan suruh berdakwah? Kapan suruh memberikan peringatan? Kapan suruh memberikan nasihat? Kapan jemaah? Kapan? Bila kita mendapatkan kemudahan belajar Al-Quran, ya kan? Apa sebelum ayat ini? Ya, yang kita gampang aja yang di surat itu Al-A'la. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Wa nuyasiruka lil yusra. Itu kan kita diberi nikmat Al-Quran. Dengan Al-Quran mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahaya, sehingga wa nuyasiruka lil yusra, menuju sukses, mendapatkan jalan yang paling mudah. Nah, bagi yang seperti itu fadzakir, ya kan? Fadzakir inna fa'atid dzikra. Kan gitu kan? Fadzakir inna fa'atid dzikra. Itu jamaah. Juga di sini ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Seperti di sini apa jamaah? Ini surat apa? Az-Zariyat 55. Ini Az-Zariyat 55. Az-Zariyat. Mana Az-Zariyat? Ini ya. Ya. Itu ya hadirin berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita semua di situ difirmankan olehnya Subhanahu wa ta'ala, yaitu wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tetap kita terbuka pintu harapan, ya kan?
kita tetap terbuka pintu harapan walaupun kita berada pada kondisi yang sulit. Tapi dengan Al-Quran kita tetap punya harapan yang besar. Apa itu? Ini walaupun apa masalahnya? Coba kita ini Rasul yang berdakwah, tentu dengan cara yang bagus, tentu ilmunya benar, keterangannya gamblang. Tapi keterangan Rasul yang mampu memahamkan orang, membuat orang sadar, itu dipatahkan hanya dengan satu kata. Apa jemaah? Itu enggak benar, itu sihir. Bayangkan. Ya kan? Qalu sahir. Itu sihir itu, jangan percaya kan gitu. Ya kan? Kayak kamu juga kan. Kamu percaya enggak sama itu sing bisa menjadikan daun menjadi uang? Percaya apa ora? Nek bener kan kudu percaya, nek bener kudu percaya. Kok ngono apike kok ora gelem. Kudune percaya, goblok ora percaya. Kan gitu. Nek iku bener. Kita hanya mengatakan sihir itu. Kan gitu kan? Wis rampung. Jane aku ya gelem kok mau bener. Kan gitu. Nah, tapi ini mereka balik. Rasul yang keterangannya bener, jelas-jelas mengajarkan manusia di lembah yang nista ke cahaya yang terang benderang, itu sihir. Coba bayangkan. Mereka menyamakan Rasul yang dakwahnya hak, benar-benar mengeluarkan manusia dari kegelapan ke cahaya yang terang, dikatakan sihir. Di Rasul seakan-akan kayak dukun, ya kan? Saya ngubah daun menjadi dit abang, ya kan gitu. Dit abang kan gitu. Dit abang sih kita katakan itu sihir bener, tapi maksud Rasul sihir, kan gitu. Makanya kita mudah bantahannya. Kalau tadi yang mengatakan uang jadi daun menjadi uang gampang. Kalau emang Anda itu bukan sihir, kenapa Anda nggak kaya? Gitu dong. Kenapa Anda masih mencari pengikut? Kan gitu. Kalau Rasul dituduh sihir apa keterangannya? Apa jawabannya? Apa jawaban kamu? Kamu itu cuma mensihir kami. Kamu itu keterangannya bagus, tapi itu nggak bener, kayak sihir aja itu. Gitu. Apa jawaban kamu? Ayo, kita punya jawaban itu. Kalau begitu nanti kamu tuh hanya mensihir kami. Itu koyo api-api Allah itu punya mau itu sihir itu. Ya gitu. Jawabannya gampang. Kan aku hanya menyampaikan apa yang Rasul sampaikan. Apa yang saya sampaikan adalah qala Allah, qala Rasulullah. Ya kan? Aku sama mengatakan ini firman Allah, ini sabda Rasulullah, kan begitu. Itu yang saya sampaikan. Nah, kalau sampai yang saya katakan ini sihir, bukan firman Allah, ya kan? Bukan firman Allah. Ya, saya apa untungnya mempengaruhi kamu semua? Apa untungnya saya mempengaruhi kamu semua kalau yang saya sampaikan itu tidak benar-benar firman Allah, itu hanya dalam rangka sihir. Hanya dalam rangka saya pengen memikat kalian, kan gitu. Terus apa untungnya saya? Toh kalaupun kau semua dengan keteranganku terpikat semua sama saya, semua kamu membela aku, terus aku Allah siksa. Kenapa? Karena bukan firman Allah, saya bilangkan firman Allah demi mensihir kalian. Terus Allah marah. Apa kamu menolong saya? Kan gitu. Kan nggak mungkin kau mampu menolong saya. Nggak mungkin kau mampu membantuku melawan siksa Allah. Jadi benar-benar yang saya sampaikan adalah firman Allah, bukan sihir. Nah itu cara itu jawabnya. Paham nggak ini? Paham nggak ini? Paham nggak kayak gitu itu? Logika seperti ini Al-Quran itu logika Al-Quran seperti itu. Itu logika Al-Quran. Sebagaimana itu firmannya dia taat, itu logika Al-Quran ya. Jadi ini sama ya. Sebelum saya berpindah ke situ, kan ini kan Nabi kan nggak mudah ini. Dituduh sihir, dituduh apa jemaah?
majnun. Dituduh majnun, dan mereka tuduhan sihir, tuduhan majnun ini disebarluaskan. Ya kan, disebarluaskan. Nah gitu, tetap Nabi diperintah wa dzakir fa innal dzikra tanfaul mu'minin. Jadi Nabi dibuka pintu harapan. Walaupun demikian keadaan masyarakatnya, kan gitu. Nah, maka masa tuduhan sihir itu jawabannya seperti yang saya terangkan tadi itu. Misalnya ya, itu tadi surat ini bantahnya itu. Ah, ini jamaah. Kan gini. Nah, ini kan mana sihirnya di sini. Nah, ini kan mereka itu coba diingatkan, didakwai dengan baik, ya kan? Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Nah, gitu kan? Jadi mereka itu ketika dinasihati dengan menggunakan tanda-tanda kebesarannya Allah. Ya memang benar tanda-tanda kebesaran memang mengubah orang. Jelek gitu kan? Kayak tadi itu kayak yang di Al-Kahfi tadi orang yang asalnya sombong, asalnya angkuh, ya kan? Asalnya demikian dia kesombongannya diterangkan dengan ayat-ayat tanda kebesaran Allah yang bayyinah. Apa misalnya tadi tandanya? Akafarta billadzi khalaqaka min turab summa min nutfah summa sawwaka rajula, sampai di akhirnya sadar. Itu kan kayak sihir kan, karena mampu mengubah yang sangat drastis kan gitu. Dan itu bukan sihir, tapi memang mampu, demikian juga kemampuan Al-Quran. Nah, mereka ini gak begitu, kita diterangkan yang benar-benar bisa memperbaiki manusia, benar-benar merubah manusia dari gelap menjadi terang, dari terperosok dalam jurang lembah nista kepada budi pekerti yang mulia. Itu malah dikatakan hada sihrun mubin. Sihir malah gitu kan? Sihir yang gitu. Nah, ketika Nabi dituding sihir, Nabi apa jamaah keterangannya? Keterangannya ini. Am yaqulu naftara. Qul iniftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Nah, itu jawabnya begitu. Nah, apa arti aku mensihir kamu? Apa artinya aku mengada-adakan keterangan kepada kamu? Saya poles, saya menyelisih wahyu Allah, bukan wahyu saya bilangkan ini wahyu demi mengambil hati mungkin begitu. Apa artinya? Aku mengadakan hal itu, apakah kamu mampu? Niscaya kamu nggak mampu, fala tamliku, kamu nggak mampu membela aku sedikit pun melawan murka Allah. Aku kalau sampai menerangkan kepada kalian dengan dusta atas nama Allah, Allah marah kepada saya. Kau percaya pun sama saya, nggak ada gunanya bagi saya, gitu toh. Nah, gini terangnya. Ini bukan sih, memang benar, inilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban kita kalau kita dituduh sihir, gitu kan, gitu. Ikhwat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ini semua membuka kita pintu semangat. Itu semangat. Wadzakir, walaupun kondisinya apa tadi sangat berat. Yang itu, kita di kaum yang menuduh kita apa? Sahirun au majnun. Tetap wadzakir. Fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Tetap Allah membuka harapan, ya kan? Allah enggak memberi kita wis kapoo, enggak, ya kan? Enggak, tetap wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Nah, begitu. Ya kaum muslimin jamaah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kita harapan kita harus besar. Kita pengen pokoknya mensukseskan di dalam ajakan manusia. Ayo mengisahkan Allah. Ayo kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita giatkan. Kita jangan mundur. Jangan putus asa. Jangan berdalih wes angel lamun.
lamun, serah mungkin, jangan gitu ya kan. Enggak, seberapa rintangannya kan gitu. Kita harus punya amalun kabir. Ya, harus punya harapan yang besar gitu. Kita punya harapan yang besar. Kita bangun harapan yang besar itu. Ya, kaum muslimin jamaah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, beliau nukilkan di sini jamaah juga satu ayat surah Al-Fatah 28. Di sana Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita pintu harapan. Kita diberi pintu harapan. Apa kata di atas jamaah? Apa firman Al-Fatah 28 itu kan. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kan. Al-Fatah, mana Al-Fatah? Ini ya. 28. Ini. Ya. Ya, ini jemaah firman-Nya dia Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ini membukakan pintu harapan yang besar. Bahwasanya apa? Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya. Rasul yang Allah utus membawa apa jemaah? Membawa al-huda. Apa al-huda itu? Membawa petunjuk. Apa petunjuk itu? Al-ilmun nafi. Ilmu yang manfaat. Apa itu petunjuk ilmu yang manfaat? Firman-firman Allah. Sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya apa? Al-huda. Jadi beliau diutus oleh Allah membawa al-huda, membawa petunjuk. Apa petunjuk itu tadi? Al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Apa ilmu yang manfaat? Firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah. Nah, itu sama. Itu namanya al-huda. Wa dinil haq. Apa nama dinil haq? Agama yang hak. Apa sama agama yang hak itu? Apa agama yang hak? Al-amalus sholeh. Apa? Al-amalus sholeh namanya dinil haq. Itu namanya al-amalus sholeh. Amal yang mencontoh Rasul dan dikerjakan ikhlas lillahi ta'ala, itu namanya dinil haq. Itu pasti hak. Itu pasti menghantarkan kepada buahnya. Pasti ada hasilnya, ada pahalanya akan melapangkan dada, akan menenteramkan jiwa. Bila manusia melaksanakan dinil haq, mengamalkan agama yang hak, mengamalkan al-amalu as-sholeh. Nah, terus dia ta'ala, walaupun yang Allah perintahkan di bawah itu yang di bawah itu firman-firman Allah, sabda Rasulullah. Yang di bawah manusia harus dinil haq, harus beramal soleh. Wah, ini siapa yang mau nerima? Itu kan. Nah, ini nggak ada janji dunia, nggak ada fulus, gitu kan. Ya kan gitu. Ini kok begitu kok al-huda wa dinil haq. Nah, tapi ingat, tetap ini yang benar. Ini yang bijaksana, maka dia ta'ala di dalam kita membawa al-huda, membawa dan mencontohkan dinul haq, kita dibukakan pintu harapan. Apa itu harapannya? Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Ya, itu kan? Itu liyudhhirahu 'alad dini kullih. Itu. Dia ta'ala mengutusnya membawa al-huda wa bil haq untuk Allah dohirkan, untuk Allah dohirkan sehingga dohir, sehingga menang, sehingga di permukaan bisa
di atas ad-dini kulli, bisa di atas seluruh amal-amal yang lain yang bukan al-amalu as-soleh. Pasti amal soleh lah, dinul haklah yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah buktinya apa? Wa kafa billahi syahida. Itu kan, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah dia taala sebagai saksi. Cukup dia sebagai saksi, jemaah. Saksinya dia Subhanahu wa taala. Makanya bagi kaum yang yakin kan, bagi kaum yang yakin, ini pintu harapan. Di pintu harapan bagi semua kita untuk tetap konsisten dalam hidup ini mengajarkan al-huda wa dinil haq. Itu yang akan dimenangkan oleh Allah. Liyudhiru ala dini kulli. Dan cukuplah saksinya Allah Subhanahu wa taala, dia taala yang jadi saksinya. Selanjutnya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga apa? Surat Hud ayat 49. Hud 49. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatihillah rahimani wa rahimakumullah." Ya, ini Hud 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah nabinya Subhanahu wa taala. Di sini kisah Nabi siapa sama? Nabi Nuh alaihi assalam dan nabi-nabi yang selanjutnya, berbagai nabi-nabi. Allah katakan tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada. Itu kan? Itu semua berita-berita gaib tentang kisah-kisah nabi-nabi dan rasul bersama kaumnya. Kamu enggak tahu sebelum ini. Itu semua kami wahyukan kepada kamu, kamu belum tahu, kaummu pun juga belum tahu, kan itu. Lalu dia Ta'ala membukakan untuk beliau dan pengikutnya pintu harapan. Apa mana pintu harapannya? Fasbir innal akibata lil muttaqin. Itu kan? Fasbir innal akibata lil muttaqin. Maka bersabarlah. Ya kan? Maka bersabarlah itu. Fasbir, maka bersabarlah, sesungguhnya akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Wal akibata lil muttaqin. Itu sama. Ini harapan dari kita tuh harus begitu. Jadi kita harapan itu akibat yang baik orang yang bertakwa. Kita mencari akibat yang baik. Orang yang bertakwa, orang yang selalu apa jemaah? Di situ takwallahi subhanahu wa ta'ala, tetap konsisten di atas perintah dan larangan Allah, mentaati dia subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran beliau contohkan itu 3 ayat yang membukakan kita pintu harapan. Kemudian habis ya, selesai kan? Tinggal 1 hadis ya. Tinggal 1 hadis. Masih panjang. Rampung ya. Dorong rampung ya. 1 halaman lebih ternyata. Berarti hadisnya berarti pekan depan ya. Berarti hadisnya pekan depan lagi berarti. Masih ngiming-ngimingi melanjutkan nanti. Ya. Ikhwan yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, demikian kita bahas ya pada pertemuan kita. Hadisnya kita lanjutkan pekan depan insyaallah subhanahu wa ta'ala ya. Begitu kita tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana ala man dolamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma Rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rencananya kalau rampung nanti ini insyaallah. Yang mau kita kaji setelah rampung fikih dakwah wasoya wa taujihat fi fikhi ta'abbudi li rabbil bariyat. Ini yang mau kita bahas ini. Jadi kita mau mengkaji beberapa wasiat, beberapa pengarahan, tujuannya hanya satu, apa jemaah? Melaksanakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu. Kita mau bagaimana melaksanakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi dengan melalui usaha-usaha, langkah-langkah yang 10 nih, 10 langkah ini. 10 langkah kita tempuh satu persatu ya, jangan putus asa ya. Kita memang berdakwah ya pakai 10 langkah, kita pakai semua kan itu. Yang penting nanti kita, anak-anak turun kita mau apa? Mau at-ta'abbud li rabbil bariyat. Ya, mau beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini gitu soalnya yang mau kita bahas di waktu yang akan datang. Pilih subhanahu wa ta'ala.